Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Kotonadifa. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori jurnal umum, bagaimana cara membuat jurnal umum, lalu diposting ke buku besar dan membuat neraca saldo. Untuk itu tetap stay tune guys. Apa sih itu jurnal umum? Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Pada umumnya, jurnal ini dipergunakan dalam akuntansi perusahaan jasa karena pada prinsipnya segala transaksi dalam perusahaan jasa dapat dicatat secara kronologis, sedangkan pada akuntansi perusahaan dagang lebih efektif menggunakan jurnal khusus. Lalu, dalam membuat jurnal umum, ada beberapa prinsip dasar yang perlu kamu perhatikan, yaitu pertama, melakukan pengidentifikasian bukti transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan. Contohnya dari bukti transaksi antara lain faktur, kwitansi, nota, memo, dan sebagainya. Yang kedua, menentukan akun apa saja yang terpengaruh dengan transaksi yang terjadi dan menggolongkannya dalam jenis harta, hutang, ataukah modal. Yang ketiga, menetapkan penambahan atau pengurangan terhadap akun yang terkait dengan transaksi yang dilakukan. Yang keempat, menetapkan mendebit atau mengkredit akun yang terkait dengan transaksi yang terjadi. Sebelumnya, kamu harus sudah menguasai cara menentukan debit kredit dalam suatu akun. Yang kelima, mencatat transaksi ke dalam jurnal umum sesuai dengan bukti transaksi yang dilakukannya. Jurnal dalam siklus akuntansi memiliki 5 fungsi penting untuk sebuah perusahaan jasa. Adapun kelima fungsi tersebut adalah pertama, fungsi historis. Pencatatan setiap transaksi dilakukan berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Jurnal menggambarkan kegiatan perusahaan sehari-hari secara berurutan dan terus-menerus. Inilah mengapa jurnal umum memiliki fungsi historis karena dilakukan secara sistematis dan kronologis. Lalu yang kedua itu ada fungsi pencatatan. Jurnal digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Tiap perubahan kekayaan, modal, biaya, dan pendapatan harus terlebih dahulu dicatat ke dalam jurnal umum agar pembuatan laporan keuangan perusahaan dapat dilaksanakan secara lengkap. Lalu yang ketiga ada fungsi analisis. Pencatatan dalam jurnal merupakan hasil analisis transaksi berupa pendebitan dan pengkreditan akun yang terpengaruh. Analisis ini mengenai penggolongan nama akun, pencatatan dalam pendebitan ataupun pengkreditan beserta jumlahnya. Lalu yang keempat ada fungsi instruksi. Catatan dalam jurnal merupakan perintah untuk mendebit dan mengkredit akun sesuai dengan catatan dalam jurnal. Pencatatan dalam jurnal umum bukan sebatas dokumen transaksi dalam perusahaan tetapi bersifat instruksi. Hal ini dimaksudkan bahwa jurnal umum berfungsi memberikan perintah atau petunjuk dalam proses
memasukkan data ke buku besar. Lalu ada fungsi informatif. Catatan dalam jurnal memberikan penjelasan mengenai bukti pencatatan transaksi yang terjadi. Manfaat dari penjurnalan dalam perusahaan adalah mengetahui jumlah yang akan dicatat di satu atau lebih perkiraan, misalnya seperti timbul pertambahan atau pengurangan suatu perkiraan, dan mengetahui jumlah yang didebet atau yang dikredit tetap seimbang. Selain itu, juga sebagai referensi terhadap suatu jumlah telah diposting ke buku besar. Jurnal umum juga bisa digunakan sebagai referensi atau tanda telah diposting ke dalam buku besar untuk kemudian dilanjutkan menjadi laporan keuangan suatu perusahaan. Langsung saja teman-teman, kita ke contoh soalnya. Jadi ini merupakan contoh transaksi yang sudah saya buat teman-teman. Mari kita analisis dan buat jurnal umum, lalu posting ke buku besar, dan buat neraca saldo bersama-sama. Namun sebelum itu kita harus mengetahui akun-akun yang terdapat dalam jurnal umum, yaitu ada harta, utang, modal, pendapatan, beban. Jika harta bertambah terletak di debit, dan jika berkurang terletak di kredit. Utang jika bertambah terletak di kredit, dan jika berkurang terletak di debit. Modal jika bertambah terletak di kredit, dan jika berkurang terletak di debit. Pendapatan jika bertambah terletak di kredit, dan jika berkurang terletak di debit. Beban jika bertambah terletak di debit, dan jika berkurang terletak di kredit. Ini merupakan sebuah pedoman agar kita itu bisa mengerjakan jurnal umum ini dengan benar dan mudah. Dan saran saya, kalian harus memahami HUMPB ini tadi, harta, utang, modal, pendapatan, beban, dan memahami letak-letaknya, yaitu di kredit atau di debit. Untuk itu kita langsung saja menganalisis dan membuat jurnal umum terlebih dahulu. Berikut transaksi-transaksi di Bengkel Indah yang terjadi pada bulan Oktober 2020. Ibu Alsa, pemilik Bengkel Indah, menyetorkan uang tunai sebesar 50 juta. Mengapa bisa menjadi seperti ini? Karena kas ini merupakan bagian dari akun harta. Jadi, jika harta bertambah, letaknya di debit, dan jika modal bertambah, letaknya di kredit. Karena kita ketahui Bu Alsa ini menyetorkan uang, sehingga otomatis kas bertambah, modal bertambah. Kita ke transaksi berikutnya. Pada tanggal 3 dibeli peralatan bengkel sebesar 12 juta secara kredit di toko Dara. Jadi Ibu Alsa ini membelinya dengan cara menghutang ya teman-teman. Jadi, peralatan ini juga termasuk dalam akun harta. Jadi, karena membeli peralatan, jadi peralatannya bertambah, otomatis terletak di debit dan utang, dan membelinya dengan kredit, jadi utangnya bertambah dan terletak di kredit.
Kita ke transaksi selanjutnya. Pada tanggal 5 dibeli perlengkapan sebesar 3 juta dari toko Toti secara tunai. Karena membelinya secara tunai, jadi otomatis kas berkurang karena digunakan untuk membeli perlengkapan. Dan perlengkapan bertambah terletak di debit dan kas berkurang terletak di kredit. Dan perlengkapan ini juga termasuk dalam akun harta, teman-teman. Kita ke transaksi selanjutnya, itu tanggal 6. Dibayar sewa tempat sebesar 6 juta secara tunai untuk 2 bulan. Sewa dibayar di muka ini juga termasuk dalam akun harta, dan kas berkurang karena digunakan untuk menyewa tempat selama 2 bulan tadi, sehingga kas berkurang dan terletak di kredit. Dan sewa dibayar ini merupakan bagian dari akun harta, dan sewa dibayar di muka ini bertambah, jadi letaknya di debit. Kita ke transaksi selanjutnya. Tanggal 8 diterima pendapatan jasa sebesar 10 juta secara tunai. Jadi, ketika mendapatkan pendapatan atau pemasukan, otomatis kas bertambah dan pendapatan bertambah. Jadi, kas terletak di debit dan pendapatan terletak di kredit. Dan pendapatan ini bertambah dan terletak di kredit. Kita ke transaksi selanjutnya. Tanggal 11, dibayar beban gaji karyawan 2 juta, listrik 1 juta, serba-serbi 500. Mengapa letaknya seperti ini? Karena kas ini berkurang digunakan untuk membayar beban-beban, sehingga kasnya berkurang terletak di kredit dan beban bertambah terletak di debit, teman-teman. Lalu transaksi selanjutnya,
Pada tanggal 13 diambil uang kas untuk keperluan pribadi Ibu Alsa sebesar 200.000. Keperluan pribadi juga bisa ditulis dengan prive. Karena kas berkurang karena terambil oleh prive, jadi kas terletak di kredit dan prive terletak di debit. Kita ke transaksi selanjutnya. Pada tanggal 17 diangsur utang ke toko darah sebesar 8 juta. Jadi kita lihat transaksi sebelumnya. Pada tanggal 3 ini Ibu Alsa membeli peralatan secara kredit di toko darah. Jadi di tanggal 17 ini Ibu Alsa ingin menyicil hutangnya sebesar 8 juta rupiah. Jadi, kita ketahui kas berkurang karena dipergunakan untuk membayar hutang, sehingga kas terletak di kredit dan utang berkurang terletak di debit. Kita ke transaksi selanjutnya pada tanggal 20. Bengkel Indah menyelesaikan servis motor sebesar 3 juta yang akan dibayar 1 minggu kemudian. Jadi kita itu sudah menyelesaikan servis motor tetapi dibayarnya 1 minggu kemudian. Ini artinya piutang. Jadi ketika kita mendapatkan pendapatan, otomatis pendapatan bertambah terletak di kredit, dan piutang itu juga merupakan dari bagian akun harta, sehingga ketika bertambah terletak di debit. Lalu pada tanggal transaksi selanjutnya pada tanggal 25 diselesaikan pekerjaan servis motor sebesar 1 juta. Kita mendapatkan pendapatan pada tanggal 25. Pada tanggal 25 teman-teman, karena kita mendapatkan pendapatan, jadi kas kita bertambah dan pendapatan kita juga bertambah.
Sehingga ketika kas bertambah terletak di debit dan pendapatan jasa bertambah terletak di kredit. Lalu pada tanggal transaksi pada tanggal 29, untuk menjamin ketenangan dalam usahanya, Bengkel Indah membayar asuransi 1.500.000 untuk 1 bulan ke depan. Jadi ini kas berkurang karena kita membayar asuransi dibayar di muka, sehingga kas terletak di kredit dan asuransi ini merupakan bagian dari akun harta sehingga bertambah dan terletak di debit. Kita ke transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 31 dibayar beban air sebesar 500.000. Karena kas ini terletak di kredit karena digunakan untuk membayar beban air, dan beban air bertambah sehingga terletak di debit. Lalu untuk mengetahui ini sudah balance atau tidak, kita langsung jumlah. Maaf, sebentar. Dan kita ketahui bahwa ini terlihat imbang antara debit dan kredit. Debit dan kredit terlihat imbang, artinya ini sudah benar, teman-teman. Lalu kita posting ke buku besar, teman-teman. Jadi jurnal yang sudah kita buat tadi, lalu kita posting ke buku besar, dan saya juga sudah menyiapkan tabelnya. Lalu kita pertama posting buku besar kas terlebih dahulu. Kita pilih akun yaitu yang terkait dengan kas, seperti tanggal 1, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 8, dan seterusnya yang terdapat ada kasnya. Dan untuk keterangan kita menggunakan nama akun lawan dari kas. Misalkan ini di buku kas kita menggunakannya keterangan modal. Ini kita lalu selanjutnya kita menggunakan perlengkapan. Kita menggunakan nama keterangannya sewa dibayar di muka, dan seterusnya. Kita buat ya, teman-teman. Pada tanggal 1 terdapat akun kas.
Ini kenapa jurnal JU1 yaitu jurnal umum 1 halaman 1. Karena ini diambil dari jurnal umum halaman 1, teman-teman. Dan tadi kas terletak di debit. Kita lihat pada tanggal 5 juga terdapat kita lihat tadi tanggal 5 itu juga terdapat akun kas juga. Dan terletak di kredit. Maaf. Sehingga ketika debit bertemu kredit itu dikurangi, teman-teman. Menjadi 40 juta. Terus di sini. Dan ketika setelah dikurang ternyata angkanya masih lebih besar debit. Dan selanjutnya yang terdapat akun kas itu pada tanggal 6. Terletak di kredit sebesar 6 juta. Dan juga ketika debit bertemu kredit lagi kita kurangi menjadi 41 juta. Dan tandanya debit. Lalu ada tanggal 8 juga. Terletak di debit. Jika debit bertemu debit itu ditambah ya teman-teman menjadi 51 juta. Dan tandanya debit. Lalu tanggal 11 kita tulis dan nominalnya kas terletak di kredit. Lalu 51 juta dikurangi 2 juta menjadi 49 juta. Lalu dikurangi 1 juta lagi menjadi 48 juta. Ini bertanda debit.
Lalu dikurangi lagi 500.000 menjadi 47.500.000 dan tandanya debit. Setelah itu juga ada tanggal 13, yaitu keterangannya dan terletak di kredit. Dan menjadi 40.300.000 dan tandanya debit. Lalu juga ada tanggal 17. Keterangan utang terletak di kredit 8 juta sehingga menjadi 39.300.000 dan tandanya debit. Lalu tanggal 25 juga terdapat akun kas terletak di debit sehingga ditambah menjadi 40.300.000. Lalu tanggal 29 itu terletak di kredit menjadi 38.800.000 terletak di kredit 500.000 sehingga menjadi 38.800.000. Maaf, 38.300.000 dan tandanya debit. Jadi ini saldo kasnya. Lalu langsung saja piutang. Kita posting buku besar piutang di piutang terdapat pada tanggal 20 terletak di debit sebesar 3 juta rupiah.
Lalu kita posting perlengkapan. Kita ketahui terdapat pada tanggal 5. Terletak di debit sebesar 3 juta. Lalu kita posting peralatan. Peralatan juga kita ketahui hanya ada satu pada tanggal 3. Terletak di debit. Dan selanjutnya, lalu sewa dibayar di muka pada tanggal 6. Keterangan kas dan terletak di debit sebesar 6 juta rupiah. Lalu asuransi dibayar di muka juga diketahui hanya pada tanggal 29. Keterangan terletak di debit sebesar 1.500.000. Dan tandanya debit. Lalu langsung untuk utang. Utang itu terdapat dua tanggal, itu tanggal 3 dan 17. Keterangan peralatan terletak di kredit 12 juta. Saldo 12 juta. Dan juga pada tanggal 17. Terletak di debit yaitu 8 juta. Sehingga 4 juta rupiah. Maaf, ini tadi tandanya kredit dan ini juga kredit. Ini kita bertanda merah untuk saldo. Lalu modal. Modal kita ketahui juga hanya ada satu, yaitu pada tanggal 1.
itu dikredit sebesar 50 juta. Dan tandanya debit. Tandanya kredit. Lalu prefer kita ketahui juga ada hanya satu, yaitu pada tanggal 13. Itu terletak di debit. Tandanya debit. Lalu untuk pendapatan jasa terdapat 3. Ada 3 pada tanggal 8. Terletak di kredit 10 juta, saldo 10 juta, lalu ada tanggal 20, itu sebesar 3 juta. Jika kredit bertemu kredit itu berarti ditambah teman-teman menjadi 13 juta. Maaf, ini kredit. Lalu selanjutnya tanggal 25. Itu ada keterangannya kas. Terletak di kredit itu 1 juta. Maaf. Dan bertambah menjadi 14 juta. Lalu selanjutnya posting beban. Ketahui beban gaji tanggal 11. Keterangan kas terletak di debit sebesar 2 juta rupiah. Tanggal 11 juga. Keterangan kas terletak di debit 1 juta.
terletak di debit sebesar 500.000. Lalu beban air tanggal 31, terangan kas terletak di debit sebesar 500.000, saldo 500.000, tandanya debit. Setelah kita posting ke buku besar, mari kita buat neraca saldonya. Saya sudah siapkan tabel nomor akun beserta keterangannya secara urut. Neraca saldo itu berasal dari saldo dari buku besar. Jadi yang sudah saya beri warna merah ini kita pindahkan ke neraca saldo. Kas 38.300, piutang 3 juta, perlengkapan 3 juta, peralatan 12 juta, sewa dibayar di muka 6 juta, asuransi 1.500.000, utang 4 juta, modal 50 juta, prive 200.000, pendapatan 14 juta, beban gaji 2 juta, beban listrik 1 juta, beban serba-serbi 500, beban air 500.000. Lalu kita jumlahkan agar mengetahui balance atau tidak, teman-teman. Ternyata balance, teman-teman. Lalu mengapa kas, piutang, perlengkapan, peralatan, sewa dibayar di muka, asuransi, prive, beban terletak di debit, sedangkan seperti utang, modal, pendapatan ini dikredit karena kas, piutang, perlengkapan, peralatan, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka ini, dan beban prive ini merupakan aktiva, sedangkan seperti pendapatan, modal, utang itu merupakan pasiva. Jadi begitu, teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya dan menyimak dari awal sampai akhir. Apabila ada kesalahan kata, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.